Baik, sahabat Lima Waktu, bersama kami masih di Lima Waktu sore-sore. Saya Mang Uwo ditemani Mang Awan dan hari ini sangat spesial sekali sahabat Lima Waktu Radio Streaming telah hadir di studio yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Cimahi bersama jajarannya, kemudian juga didampingi oleh Ibu Yanti Siti Abintini, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bisa berkenan hadir di Lima Waktu Radio Streaming. Baik sahabat Lima Waktu Radio Streaming, hari ini memang hari Jumat itu agenda di Lima Waktu Radio Streaming adalah memamerkan budaya. Jadi memang konsepnya begitu Pak Kepala Dinas, Ibu. Jadi hari ini setiap hari Jumat itu ada Tehjiah Entertain. Kemudian nanti malam disambung oleh Kang Din Fikram. Itu dari DKKC juga ya. Dan alhamdulillah mengikuti, artinya dalam agenda bagaimana memaparkan seni dan budaya Sunda ini, kami juga berhasil kedatangan yang saya hormati Pak Kadis Kota Cimahi. Baik Pak Kadis, Bu Yanti, ya memang budaya Sunda ini memiliki ciri khas ya yang membedakan dari budaya lainnya tentu. Dan dengan lemah lembutnya masyarakat Sunda gitu kan, khususnya di Kota Cimahi ini, tentu pada perkembangannya masyarakat Sunda ini diharapkan jangan sampai pudar gitu kan. Dan inilah tugas kami khususnya di Lima Waktu Radio Streaming bersama rekan-rekan sahabat kami di Forum Wartawan Kota Cimahi khususnya ya Bu ya. Ingin tentunya bagaimana mempertahankan, justru inginnya mengembangkan kembali budaya-budaya Sunda gitu kan. Baik sahabat Lima Waktu, dalam kesempatan ini kita akan mengupas kembali bagaimana sih budaya Sunda khususnya di Kota Cimahi ini, peran sertanya, kemudian bagaimana ke depannya. Bersama saya ada Pak Kepala Dinas Pak Anwar, Bapak Ahmad Nugraha, Bapak Ahmad Nuryana ya. Pak Ahmad, ya. Sejauh ini gimana sih kondisi kebudayaan daerah yang ada di Kota Cimahi ya khususnya ya, mungkin Pak Kadis bisa menyampaikan secara umum bagaimana sih sepak terjang dari khususnya yang ada masyarakat di Kota Cimahi. Baik, terima kasih Mang Uwo sama Mang Awan. Ya. Yang pertama tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas undangannya pada siang hari ini. Kita ngobrol-ngobrol berdiskusi mengenai masalah bagaimana memajukan kebudayaan khususnya di Kota Cimahi gitu ya, budaya daerah terutama. Jadi nama saya Ahmad Nuryana, sanes Kang Anwar Ahmad, Mang Ahmad. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga, Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Borong tah. Jadi disingkat apa Pak? Kadis Parpora, Dinas Parpora. Jadi semua kegiatan ada paling tidak ada 4 bidang itu. Nah, tadi bicara mengenai kebudayaan, bagaimana kita melestarikan atau mengembangkan kebudayaan lokal khususnya di Cimahi ini. Jadi memang sudah menjadi kewajiban kami di pemerintah daerah khususnya melalui kami di Dinas Kebudayaan Pariwisata ini, kami diwajibkan untuk bersama-sama meningkatkan pelestarian kebudayaan daerah gitu ya. Jadi kita merujuk kepada aturan yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 ada Nomor 5, mohon maaf, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan ditindaklanjuti oleh Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang pemajuan kebudayaan lokal. Jadi kami, indikator kinerja utama di kami di Dinas Kebudayaan Pariwisata Budaya Olahraga ini, bagaimana kita harus meningkatkan, pelestarian kebudayaan lokal khususnya. Gitu ya. Nah tentu saja ini menjadi tugas kami
bagaimana terus mengembangkan, melestarikan bukan hanya pelakunya saja, tapi komunitasnya juga budaya-budaya apa yang berkembang di Kota Cimahi ini. Jadi kami dalam hal ini bermitra dengan Dewan Kebudayaan Kota Cimahi, dalam ini DKKC, untuk bersama-sama mengembangkan budaya lokal. Yang menjadi fokus kami adalah 10 OPK, Pak, Objek Pemajuan Kebudayaan, yang terdiri dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, pengetahuan tradisional, olahraga tradisional, seni, teknologi tradisional, ritus, dan bahasa. Nah, itu yang menjadi fokus kita untuk mengembangkan budaya lokal yang ada di Kota Cimahi. Jadi kami melakukan pendataan para pelaku budaya, inventarisasi berikut jenis-jenis kebudayaannya seperti apa melalui aplikasi, Pak. Kita kan nama terus musimnya aplikasi gitu ya. Jadi ada aplikasi Sadaya Padu, singkatan dari Sistem Aplikasi Data Kebudayaan Terpadu. Nah, jadi kewajiban kita adalah bukan hanya melestarikan seni budaya, tapi para pelakunya juga. Nah, sebentar Pak. Ya. Aplikasi ini yang ngisi atau itu gimana? Itu memang para budayawan itu para sendiri? Budayawan diwajibkan untuk mengisi. Jadi supaya kita bisa bisa melakukan pendataan. Karena itu salah satu tugas kita, melakukan pendataan supaya, dan ini menjadi tugasnya pemerintah dari pusat. Jadi setiap para pelaku budaya di daerah itu diwajibkan kita identifikasi gitu ya. Kita identifikasi pelakunya di mana alamatnya, pelakunya berapa, komunitas ini berapa orang dan sebagainya, sehingga menjamin adanya jaminan dari pemerintah daerah bahwa kebudayaan lokal itu tetap dilestarikan, jangan sampai punah. Nah, disitulah kita bisa mengidentifikasi sampai sejauh mana perkembangan kemajuan budaya lokal di Kota Cimahi. Hasil inventarisasinya, Pak, bisa disampaikan mungkin secara kasat mata lah atau memang ini. Sadaya Padu ini baru kita lakukan dalam setahun ini. Oh, baru setahun. Ya, baru setahun ini. Jadi berdasarkan identifikasi awal sih kurang lebih ada 1.000 lah ya pelaku budaya di Kota Cimahi ini. Cimahi ini kan kecil ya. Jumlah penduduknya sekitar 560.000. Tapi yang sudah upload ada yang 1.000 kurang lebih belum semua. Jadi ya sekalian kita dalam kesempatan ini kayak menyampaikan bahwa teman-teman pelaku budaya silahkan menginput data-datanya kepada aplikasi Sadaya Padu. Nah, nanti dari Sadaya Padu itu kita punya ada kartunya, Pak, kartu keanggotaan. Kartu keanggotaan. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk memudahkan kita mengidentifikasi. Dan bisa nanti, jadi kalau ada kegiatan rekomendasi jadi lebih mudah gitu. Jadi artinya memang sudah teridentifikasi, artinya sudah ada verifikasi lah gitu ya, bahwa si A si B ini adalah memang pelaku budaya seni yang ada di Kota Cimahi. Oke. Ya. Jadi itu ada misalnya sanggar seni seperti itu ya, seni masuk semua. gitu kan. Memang sekarang baru sekitar 10% lah, 10-20% lah kurang lebih yang menginput, tapi kita masih terus menunggu. Ya. Ada kesulitan mungkin, Pak, untuk inventarisasi itu? Selain sosialisasi, hanya kita mungkin belum sampai saja kepada teman-teman, tapi kita terus kita sosialisasikan untuk bisa biar lebih jelas lagi gitu. Kita lebih mudah lagi karena itu salah satu kewajiban kita mendata. Betul. Dan ada Bu Yanti juga pasti bantu ya. Insya Allah yang berkewajiban di KKC. Iya. Oke, ke Bu Yanti ini, Bu Yanti. Emang seberapa banyak sih, Bu, pegiat seni dan budaya yang ada di Kota Cimahi yang menurut DKKC yang sudah supaya bisa menjawab juga Pak Gadis mungkin ya. Jumlah secara manual yang kami lakukan itu pada saat situasi kondisi pandemi. Manual ya. Secara manual, secara Google Form ya. Karena itu sangat terdesak dengan situasi kondisi pada saat itu, teman-teman seniman dan pelaku budaya atau komunitas itu pandemi semuanya kan tidak ada yang beraktivitas, tidak ada kegiatan. Di mana mereka yang tadinya punya proyek dan lainnya terhenti. Maka disitulah kami mencari bagaimana mereka bisa diberikan bantuan, baik bantuan sembako ataupun secara tunai. Nah, karena situasi kondisi itulah mungkin manfaatnya akhirnya kami harus mendata secara manual. Awalnya kami mendata sekitar 660-an. Kemudian ada bantuan lagi, kami hampir manual, hampir kurang lebih targetan 1.000.
hingga pada saat itu kami bekerja sama dengan beberapa komunitas termasuk juga pemerintahan kota yang menjembatani dari Cimahi dan provinsi, memberikan bantuan dengan pojok bantuan dari BJB itu 1.000 sembako untuk para pelaku seni. Jadi dari dasar secara manual pendataan Google Form itulah kami data itu targetan hingga ngefek pada saat Sadaya Padu ini. Targetnya harus 1.000 dulu karena yang ada gitu. Namun ya mudah-mudahan kami yakin pasti masih banyak karena Cimahi itu sangat potensi dengan para pelaku budaya dan para komunitasnya sangat banyak sekali. Tadi disampaikan benar oleh Pak Kadis bahwasanya Sadaya Padu ini memang secara individu ataupun komunitas daftar di situ. Secara individunya nanti para pelaku budaya itu akan keluar kartu identitas pelaku budaya, di mana nanti pada saat kegiatan-kegiatan ada pelatihan ataupun ada apapun yang bisa kami sinkronisasikan program dengan dinas, itu datanya pesertanya dari situ, dari Sadaya Padu. Untuk pelatihan mengenai kemarin sudah dilaksanakan kaitan pelatihan tentang manajemen seni, datanya kami diambil dari sana karena memang kan sepelaku budaya, jadi bukan yang artinya tepat sasarannya kan seperti itu. Kemudian ada kegiatan lagi, udah ada kegiatan dengan Disbud Papua terkaitan dengan pelatihan, kami datanya dari situ. Kemudian identitas untuk para komunitas Paguron Sanggar itu akan keluar nanti secara otomatis, yaitu surat tanda terdaftar. Nah ini sangat penting apabila mereka kalau dari provinsi ataupun pusat keluarlah bantuan-bantuan kebudayaan, kan itu yang diperlukan bagi mereka gitu. Jadi secara regulasi memang salah satu program kami dari DKKC juga dari periode 2020 sampai sekarang terus 2026 yaitu mengenai legalisasi komunitas sanggar dan budaya dan identitas pelaku budaya itu. Tadi ada tanda. Jadi ada tanda kartu pelaku budaya bagi perorangannya, kemudian ada surat tanda terdaftar bagi komunitas sanggar ataupun sanggar ataupun paguron kalau Paguron ya. Iya. Terkait tadi disampaikan oleh Bu Yanti ya Pak Kadis, itu ada anggaran juga. Nah dorongan dari pemerintah sendiri sebetulnya seperti apa sih Pak? Ya. Jadi untuk tahun ini kita memang sudah mengatur untuk peningkatan budaya itu kurang lebih sekitar 1,3 miliar. Ya. Jadi antaranya memang ada hibah untuk YKKC, hibah berupa uang. Kemudian fasilitasi kegiatan tadi, bagaimana meningkatkan kapabilitas lah para kaum seni budaya ini. Jadi seni budaya itu bisa kan kita melalui promosi, sekarang kan promosinya melalui online dan sebagainya. Kita berikan pelatihan manajemen komunitas itu supaya mereka lebih berdaya lagi gitu ya. Jadi dari tahun 2022 ini ada peningkatan anggaran. Itu. Ya mudah-mudahan ke depan lebih meningkat lagi gitu ya, karena kita ya harus memiliki tugas itu kan, banyak tugas PR kita untuk bagaimana kita melestarikan yang tadi saya sampaikan 10 OPK itu, objek pemajuan kebudayaan. Jadi arah pengembangan ke depan kita fokus kepada tadi 10 OPK tadi. Jadi semua seni budaya yang tadi 10 OPK baik kesenian tradisional, literasi dan sebagainya kita kembangkan. Nah, jadi tadi kalau Mang Won bicara tentang kumaha sih bagaimana ini pemerintah Kota Cimahi berusaha mengembangkan kebudayaan, tentu saja di setiap event dan sebagainya kita selalu bekerja sama dengan DKKC untuk bagaimana terus mengembangkan budaya-budaya lokal yang ada gitu ya. Termasuk nanti ke depan bukan ke depan lah, dalam beberapa waktu bulan ini HUT Kota kita hampir mungkin sekitar 80% kita akan tampilkan budaya khas Sunda. Mulai olahraga tradisional, ngalokat cai. Jadi kita akan kembangkan lagi tradisional yang buhun-buhun itu. Di mana itu Pak lokasinya? Di Pemkot, di sekitar Pemkot. Jadi mulai tanggal 18 sampai tanggal 24 kita hampir 70-80% itu didominasi oleh kebudayaan tradisional Sunda. Sisanya adalah kebudayaan nasional lah gitu ya, kayak mengundang band-band yang tingkat nasional gitu ya, yang sudah umum lah di kalangan masyarakat. Tapi kita keberpihakan pemerintah kota dalam ini Pak Wali terutama sangat mendukung sekali terhadap bagaimana kebudayaan lokal khususnya yang ada di Cimahi ini bisa lebih bergerak. Karena apa? Budaya ini nanti akan mendukung terhadap pariwisata daerah. Ya. Jadi sebagaimana dimaklumi kita Cimahi tidak memiliki sumber daya wisata gitu alam ya. Alam ya, seperti tidak punya danau, laut apalagi gitu ya. Ya kita
dengan kekuatan kebudayaan ini. Betul. Kita akan undang nanti bulan Juli, tanggal 14 Juli kita akan melakukan pasanggiri mapag panganten lomba se-Jawa Barat. Ya. Kita akan undang kabupaten kota se-Jawa Barat untuk diundang ke kita sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah untuk memperebutkan piala gubernur dan piala wali kota. Nah itu salah satu upaya kita bagaimana kita ikut melestarikan dan budaya. Cimahi punya hajat gitu lah untuk itu. Jadi ada beberapa event yang akan kita tampilkan dalam rangka kita memulai lah budaya Sunda di orang di Cimahi gitu. Nah, gitu. Satu aja Pak, sarana di kota Cimahi ini dengan begitu sempitnya kota Cimahi ini kan banyak nih ya yang masuk juga di meja redaksi gitu kan terkait dengan sarana atau fasilitas yang bisa disupport atau didorong oleh pemerintah. Nah ini seperti apa sih Pak? Tapi jangan dulu dijawab Pak. Kita break dulu sambil ngopi, minum. Silakan Ibu Yanti, Pak Kadis. Baik, sahabat 5 waktu, kita tunggu jawabannya dari Pak Kadis, Pak Ahmad. Pak Kadis, tadi saya sempat mempertanyakan terkait sarana dan fasilitas ya yang banyak masuk atau input di meja redaksi, seperti apa sih gitu kan saat ini yang ada, atau misalnya kalau pun misalnya ada dorongan dari pemerintah itu mau seperti apa ke depannya terkait fasilitas. Baik, monggo ya. Seperti kita maklumi bersama, Cimahi kotanya kecil gitu ya. Dan baru berdiri 22 tahun terakhir ini gitu ya, sebagai kota otonom. Nah memang masih banyak gitu ya fasilitas sarana pemerintahan maupun fasilitas komunitas yang memang belum bisa kita penuhi. Salah satunya memang PR kita adalah bagaimana menyediakan sarana bagi para pelaku seni dalam menuangkan berkeseniannya gitu ya. Salah satunya, tapi di tengah-tengah keterbatasan itu tentu saja kita memberikan fasilitasi berupa sewa tempat untuk imah seni yang ada di sekitar pasar atas, di atas gitu ya. Tapi ini juga PR kita juga gitu ya, bagaimana kita bisa menyediakan suatu saat ke depan gedung kesenian lah seperti daerah-daerah lain. Nah gitu. Nah, tapi paling tidak kita juga sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di DKKC. Kita kan punya ekowisata di Cimenteng ya, Kang Mangwo. Ya, jadi di sana juga salah satunya adalah kita akan membangun amphitheater yang di outdoor gitu ya. Amphitheater kayak semacam di Taman Budaya di Dago dan sebagainya. Jadi di sana juga mungkin kita akan jadikan fasilitas ruang berkesenian buat teman-teman para pelaku budaya di sana. Walaupun sekarang juga walaupun belum selesai gitu ya, rekan-rekan komunitas budaya itu banyak memanfaatkan di ekowisata itu. Tidak mustahil mungkin ke depan kalau memang perkembangannya, jadi nanti ekowisata dan taman budaya misalnya di sana gitu ya. Nah jadi belum berbentuk gedung tapi lebih ke outdoor ya. Kegiatan outdoor gitu ya. Nah jadi jadi kan ada banyak pertanyaan, bari dikemanakan sih ekowisata ini? Ya kita padukan dengan kegiatan budaya di sana gitu ya. Jadi salah satu daya tarik kegiatan ekowisata itu adalah salah satunya adalah selain ada UMKM dan sebagainya adalah bagaimana kita menggelar acara-acara budaya. Mungkin ada pekan semacam pekan kebudayaan dan sebagainya, lokasinya bisa di sana gitu ya. Namun demikian untuk kita juga sedang memikirkan di bagaimana nih tempat yang di tengah-tengah keterbatasan lahan yang kita punya gitu ya, bagaimana kita bisa menyediakan suatu saat ke depan gedung kesenian gitu ya. Ini masih dalam proses inilah, pasnya di sebelah mana gitu, karena kalau di sini ada jalan aksesnya kurang bagus, di sini jadi pernah ada wacana Rio yang punya milik Provinsi Jawa Barat, kita minta hibahkan dari provinsi, namun ternyata agak sulit juga memang untuk proses hibah ya, karena itu milik provinsi ya. Kita sampai hari ini juga berharap lah gedung Rio itu sebagai cagar budaya gitu ya, yang memiliki nilai historis itu menjadi tempat untuk kita berkebudayaan di sana sebetulnya. Tapi kita tetap berusaha lah, berupaya. Apalagi nanti Taman Alun-Alun mungkin juga bisa dijadikan tempat kita berkesenian di sana.
Ya di tengah-tengah segala walaupun sangat terbatas, tapi tetap teman-teman pelaku budaya ini antusiasnya masih bagus. Betul sekali. Ya, makanya banyak yang menyarankan, aduh kita nggak ada. Apalagi ya kalau ada tempat yang representatif mungkin gitu. Saya minta informasi juga yang IMA Seni itu katanya antri sekali gitu ya. Tapi kita fasilitasi juga dengan mungkin ada alat-alat yang ini ya kita berikan gitu. Mungkin Bu Yanti bisa nambahin. Ya. Terima kasih, izin Pak Kadis. Kami mengatasnamakan DKKC, mungkin saya di sini sebagai ketua terpilih tahun 2023-2026, yang sebelumnya memang sebagai sekretaris Kang dari 2020 sampai 2023, di mana masa jabatan DKKC itu hanya 3 tahun sebenarnya. Jadi inilah PR regenerasi nanti ke depan, kepengurusan DKKC harus terus bisa koordinasi, komunikasi, kolaborasi dengan pemerintah daerah atau pihak manapun, karena perjuangannya masih panjang. Nah, kaitan tadi izin menyampaikan kan memang regulasi kita sudah jelas sekali, yaitu undang-undang di Undang-Undang Dasar juga sudah ada nomor 32, kemudian diimplementasikan ke Undang-Undang nomor 18, kemudian ke Perda dan seperti itu. Itu ada beberapa yang harus dipahami oleh semua. Ya mungkin inilah menjadi dasar kami DKKC begitu terus memperjuangkan bagaimana kebudayaan khususnya di Kota Cimahi bisa eksistensi dan bahkan bisa mensejahterakan pelaku budaya dan komunitas. Karena memang ada 4 item yang harus kami perjuangkan selain pengembangan, perlindungan, pemanfaatan dan pembinaan. Ini yang tercantum di dalam peraturan tersebut. Jadi dikembangkan kembali, termasuk mungkin nanti dalam pemanfaatan bagaimana para pelaku budaya ataupun komunitas itu bisa merasakan hasil dari karyanya, sejahtera. Jadi tidak hanya sebagai talent-talent yang diminta, tapi mereka bisa menjadi satu mata pencahariannya di situ, dan itu patut dihargai gitu. Memang teman-teman di kami itu tujuannya itu mudah-mudahan pemerintah daerah dalam hal ini Kota Cimahi juga terus bisa menjadi mitra kami, bekerja sama di mana kami punya tujuan tidak hanya penyelenggaraan yang memang sudah ada di dinas, tapi bisa menjadi satu kegiatan-kegiatan untuk mengangkat budaya lokal itu secara intens dianggarkan. Karena itu juga akan berkaitan dengan pendapatan asli daerah ya Pak. Di mana budayanya meningkat, UMKM meningkat, itu akan menjadi salah satu tujuan wisata oleh wisatawan domestik ataupun luar Kota Cimahi. Kalau seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis, rutin dilakukan Pasanggiri, Mapak Panganten, rutin dilakukan pekan kebudayaan daerah yang terpenting itu karena memang itu sudah ada regulasinya dilakukan, karena di situ akan muncul nanti muatan lokal kebudayaan Cimahi, itu akan jadi miniatur Cimahi dan dilihat oleh luar kota kabupaten, mungkin provinsi, nasional bahkan dunia. Kalau rutin dilakukan, ya setidaknya bisa kami mengadop seperti apa yang dilakukan di Jember. Itu rutin, itu kan jadi menghasilkan gitu, menghasilkan kepada pemerintah daerah, memberikan kesejahteraan kepada para pelaku budaya, mengangkat potensi-potensi budaya juga yang ada di Kota Cimahi. Nah ini yang harus terus kami lakukan, mudah-mudahan terfasilitasi. Ya alhamdulillah, mungkin ini pergerakan yang komunikasi yang baik, yang awalnya sebelumnya DKKC dengan nama yang transformasi berubah, diberikan kepercayaan hibah, walaupun harapan kami mengajukannya besar, tapi ini satu kepercayaan yang luar biasa. Sudah 2 tahun berturut-turut, 2 periode berturut-turut lah DKKC mendapatkan anggaran hibah, dan ini yang menjadi salah satu modal kami bersama-sama untuk menggali potensi budaya yang ada di Cimahi. Mudah-mudahan ajuan nanti lebih besar bisa di ACC ya Pak ya, karena memang tadi sampaikan kan ada 10 OPK, banyak sekali PR kami. 10 OPK yang harus kami kembangkan di Kota Cimahi. Gitu. Luar biasa sekali. Betul. Pak Kadis, ini merupakan tantangan ya. Betul. Artinya ya, tadi Bu Yanti menyampaikan bahwa ini akan menjadi istilahnya untuk mensejahterakan para seniman, para budayawan yang ada di Kota Cimahi khususnya ya. Kira-kira langkah konkretnya nanti ke depan seperti apa sih? Ya, memang tadi kalau kita istilahnya bisa menampilkan budaya lokal kita, mempromosikan ke dunia luar gitu ya, sehingga Cimahi ini bisa terlihat gitu ya, kegiatan-kegiatan budaya yang mungkin unik, berbeda, itu pasti pada akhirnya itu akan bisa meningkatkan tingkat ekonomi para pelaku budaya tentu saja. Nah, jadi tugas kita semua sekarang bagaimana
seni budaya kita itu bisa terus dipublikasikan, bisa terus dipertontonkan, banyak event dan sebagainya, sehingga orang tuh melihat gitu. Nah, ke depan memang Cimahi ini kan punten PAD-nya masih rendah, Pak, dibanding dengan daerah lain. Ya kita harus berusaha dari berbagai aspek, ya terutama ya dari aspek kebudayaan, pariwisata tentu saja ini yang harus kita fokus gitu ya. Nah, jadi kita juga didorong dari provinsi, dari pusat, bagaimana kepariwisataan daerah itu harus terus ditingkatkan. Nah, kepariwisataan kita ya berbasis kebudayaan kalau di Cimahi. Dan apabila misalnya kalau sesuatunya sudah kita ini ya kita harus mulai fokus ini memberikan seperti Cirende. Cirende itu sekarang kan orang dari luar juga udah masuk, walaupun kampung adat adat Cirende itu kan mesti kita dorong terus gitu ya. Betul. Bahkan kemarin dari luar, dari WNA juga datang, turis mancanegara sudah ada yang datang gitu. Nah, itu salah satu kekayaan kebudayaan di daerah di Kota Cimahi, dan itu harus disinkronisasikan nanti dengan beberapa kawasan. Nah, ini memang PR kita lah ke depan. Bagaimana kita bersama-sama, saya yakin pemerintah kota dengan DKKC di bawah kepemimpinan Bu Yanti ini bisa kita lebih memformulasikan lah bagaimana, dan ini tentu saja harus didukung oleh bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, kemudian semua stakeholders lah, mendorong, mendukung. Pentaholik ya? Iya, pentaholik, dengan pengusaha, dengan media, dengan banyak lah akademisi dan seterusnya, kita bersama-sama membangun istilahnya brand image Cimahi itu bisa dibangun juga melalui budaya lokal yang ada di kita. Yang penting brand image-nya itu. Brand image. Kita kemarin tanggal 13 Februari 2023 kemarin kita mendapatkan penghargaan dari Original Record Indonesia, di mana di tempat yang sama, di waktu yang sama kita menampilkan beragam kesenian budaya yang ada di Kota Cimahi. Tarina juga ya, tari kasunyatan. Saya juga baru. Kasunyatan tuh khasnya, jadi massal. Nah, jadi tari kasunyatan khas Cimahi yang dibuat di kreativitas teman-teman pelaku budaya Cimahi. Ada pencak silatnya, ada macam-macam literasi, dan pokoknya sekian banyak berkesenian di waktu yang tepat dengan jumlah yang banyak. Nah, itu mendapatkan penghargaan dari Original Record Indonesia gitu ya. Dan ini memang tidak mustahil, kita harus kembangkan terus di tempat yang lebih luas dengan jumlah orang yang banyak gitu ya. Mengundang nanti pada saat nanti misalnya Cimahi sudah dikenal dengan ini kan orang banyak datang. Investasi misalnya hotel-hotel di kita kan belum pada jadi ya di mana. Kan itu juga salah satu daya tarik wisata juga, Pak. Betul. Jadi nanti ada event ini Cimahi, tentu saja para pengusaha juga diminta atau tidak diminta datang sendiri sebetulnya untuk menanamkan investasinya dan itu kan salah satu tugas kita untuk meningkatkan investasi di Kota Cimahi itu gitu. Menurunkan angka kemiskinan, menaikkan investasi gitu ya, kemudian digitalisasi, kemudian prioritas kepada program-program presiden. Nah, itulah kita kolaborasi lah gitu ya, semua gitu. Termasuk kebudayaan. Kalau untuk di usia dini gitu, Pak, apakah sudah ada satu sosialisasi khusus gitu ke anak-anak sekolah dasar atau seperti itu? Ya, saya lihat ada kemarin waktu kita ada Original Record Indonesia yang nari-nari terlibat juga. Iya, anak-anak kecil. Jadi diminta atau tidak diminta, berkesenian itu sudah muncul sebetulnya, diturunkan dari mungkin keluarganya, ayah ibunya, tetangganya dan sebagainya, lingkungannya, sehingga saya yakin itu sanggar-sanggar kesenian, kemudian paguron-paguron itu masih tetap berkembang gitu. Karena dia besok lusa juga ada PPSI, ada kegiatan banyak sekali berkesenian, hampir tiap minggu kita ada diundang terus, Pak Mang Uwo. Ada pembukaan ini, pembukaan itu, alhamdulillah. Jadi hidup sebetulnya, betul. Dengan segala berbagai keterbatasan, rekan-rekan pelaku budaya ini dengan penuh keswadayaan ingin menyalurkan keseniannya tanpa harus difasilitasi secara finansial misalnya. Kita fasilitasi hanya untuk tempat, rekomendasi dan sebagainya. Oke. Ya. Baik, sahabat 5 Waktu Radio Streaming, luar biasa sekali diskusi hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke pembicaraan kita atau diskusi kita berikutnya, mungkin kita akan break dulu sebentar untuk mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Sahabat 5 Waktu Radio Streaming,
masih bersama yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi, Bapak Ahmad Nuryana, bersama Ibu Yanti Sinti Abintini, Ketua Dewan Kebudayaan Kota Cimahi. Pak Kadis, Ya. tadi kita sempat berdiskusi panjang lebar, cuman waktu juga yang membatasi perjumpaan kami ya. Jadi mungkin di sesi terakhir ini kira-kira dari PR apa saja sih yang penting nih menurut Pak Kadis yang perlu disampaikan kepada masyarakat Kota Cimahi khususnya. Kemudian perencanaan ke depan seperti apa terkait dengan budaya Ya. yang ada di Kota Cimahi. Mangga, silakan Pak. Baik, pada masyarakat Kota Cimahi khususnya para pelaku budaya gitu. Ya. Kami dari pemerintah Kota Cimahi tentu saja akan sangat terus mendukung apapun jenis bentuk berkesenian selama itu positif dan ingin memajukan budaya lokal maupun budaya nasional. Kami akan terus dukung, kami terus bermitra dengan DKKC yang sebagai stakeholders kami, terus bekerja sama, berkolaborasi untuk bagaimana kebudayaan khususnya kebudayaan lokal yang ada di Kota Cimahi ini benar-benar bisa muncul di tingkat regional maupun tingkat nasional, sehingga Cimahi ini lebih dikenal juga dengan kesenian-kesenian yang khasnya, yang uniknya berdasarkan hasil kreativitas para pelaku budaya. Jadi kami dorong terus para pelaku budaya ini walaupun dengan berbagai keterbatasan yang ada gitu ya, keterbatasan fasilitas maksudnya, tapi paling tidak kita akan terus dukung teman-teman untuk berkreativitas dan berkesenian dalam rangka kita memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Cimahi punya kabisa gitu. Gitu. Luar biasa Ya, sekali siap. Pak Ya. Kadis. Di luar keterbatasan tentu inovasi gagasan ya yang paling utama tentunya ya. Baik, mungkin untuk Ibu Yanti mewakili DKKC, silakan bisa disampaikan closing statementnya. Iya, terima kasih Kang. Kami dari DKKKC juga mengharapkan tidak jauh berbeda dengan Pak Kadis, namun ada beberapa mungkin penekanan dari kami bahwasanya apa yang kami usulkan melalui Musrenbang kemari yang menjadi 10 skala prioritas kami di situ yang sudah sampai ke dinas juga itu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah. Yang salah satunya di situ mengenai perjuangan kita bersama-sama tentang gedung kesenian, kemudian PKD, kesejahteraan bagi para pelaku seni dan lainnya. Ada 10 item yang kami usulkan itu menjadi skala prioritas yang harus diperjuangkan juga baik oleh pemerintah daerah ataupun dalam hal ini rekan-rekan kami yang ada di legislatif. Karena itu tujuannya tidak jauh berbeda, itu merupakan amanat daripada undang-undang ataupun dalam ini turunan dari Perda tentang pemajuan kebudayaan lokal. Hal ini akan menjadi satu potensi yang sangat besar bagi pemerintah daerah juga. Kebudayaan lokalnya terakar, kemudian perekonomiannya meningkat dan kesejahteraan pelaku budayanya juga sejahtera. Gitu. Terima kasih Kang atas kesempatan hari ini untuk bisa bincang-bincang. Luar biasa sekali Ibu Yanti, Pak Kadis. Terima kasih banyak atas kehadirannya, diskusinya hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu nanti kita bisa kupas lagi lebih dalam lagi terkait dengan persoalan-persoalan Insya Allah, iya. khususnya kebudayaan Sunda ya, yang ada di Kota Cimahi tentunya. Harapan kami dari teman-teman di 5 Waktu Radio Streaming tetap sukses untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua beserta jajarannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi PR itu bisa terkejar, Pak. Harus. Ini. Baik, sahabat 5 Waktu, saya Mang Wo didampingi Mang Awan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Kadis dan Ibu Yanti pada edisi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jauhi narkoba. Dan satu lagi, tetap bersama 5 Waktu Radio Streaming untuk mendengarkan dari Jiah Entertain di acara Tembang Sunda.